berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Mungkin bukan hal yang mudah untuk dijalani, tetapi jangan menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Percayalah bahwa ini akan Dia lakukan kalau kita datang kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama, bawa semua pergumulan dan masalah hidupmu kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa selalu mengundang kami setiap hari. Tuhan rindu supaya kami semua juga mengalami kelegaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk pertolongan dan berkat yang Kau nyatakan dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Malam hari ini sebelum kami tidur, kami membawa semua hal yang masih mengganggu hati dan pikiran kami, yang masih menjadi beban berat hidup kami. Tuhan, kiranya memberikan anugerah dan pertolongan. Berikan kami kelegaan supaya kami bisa beristirahat dengan baik. Dan kami sangat percaya proses Tuhan, kuasa Tuhan, waktu Tuhan akan terjadi sehingga masalah kami satu persatu akan terselesaikan dengan sangat baik. Bapa, saat ini kami juga rindu mendengar firman-Mu supaya saat-saat kami mau beristirahat, hati dan pikiran kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah anugerah dan segala sesuatu yang kita miliki termasuk pencapaian kita semata-mata adalah anugerah atau kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya atau bahkan melampaui apa yang sepantasnya kita capai. Hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan percayakan kepada kita, melampaui kelayakan kita, melampaui usaha dan pekerjaan kita. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang patut kita syukuri. Hal itu juga yang dialami oleh Daud, sebagaimana dicatat di 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 19. Di perikop ini dicatat bahwa Allah mengikat perjanjian dengan Daud bukan karena Daud ini layak, bukan karena Daud ini benar, orang yang benar lebih dari yang lain, atau bukan karena dia sudah lakukan perbuatan-perbuatan baik lebih dari orang lain. Sepenuhnya hal itu terjadi karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada Daud, sehingga Daud akhirnya menjadi orang yang diurapi Allah, menjadi orang yang diberi posisi sebagai raja oleh Allah dan bahkan dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang begitu luar biasanya. Saudara-saudara, sebenarnya untuk apa anugerah Allah itu diberikan kepada Daud? Untuk apa anugerah Allah itu juga diberikan kepada kita? Lewat perikop ini mari kita melihat ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, anugerah Allah diberikan kepada Daud dan kepada kita juga karena untuk memenuhi firman-Nya. Mari kita membaca ayat 21. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Saudara-saudara, ini luar biasa sekali karena Daud menyadari Allah ketika mengikat perjanjian kepadanya itu bukan karena dia layak. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya kan 18 sampai 20, nyata sekali dia sadar betul bahwa
siapa aku, siapa hamba-Mu ini? Aku tidak layak menerimanya untuk pilihan dan anugerah yang begitu besar. Tetapi Daud akhirnya mendapat anugerah itu karena dia sadar ini untuk firman-Nya, demi firman-Nya. Dengan demikian Allah bertindak untuk memenuhi janjinya, bukan karena kesempurnaan manusia. Tidak. Karena dia ingin menepati apa yang dia firmankan. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu pasti akan dikerjakannya. Saudara-saudara, ketika Allah memberkati saudara semua, semata-mata dia ingin memenuhi firman-Nya dalam kehidupan saudara. Itu bukan karena saudara lebih baik dari orang lain. Bukan karena saudara berdoa lebih banyak dari orang lain. Bukan karena saudara melayani lebih banyak dari orang lain. Bukan karena saudara memberi persembahan lebih banyak dari orang lain. Bukan. Ketika Tuhan itu memberi saudara sesuatu yang lebih besar dari orang lain, lebih besar dari yang sebelumnya dia sudah berikan kepadamu, itu semata-mata demi firman-Nya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita untuk bersyukur untuk setiap sesuatu yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan saat ini. Sudah saatnya kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, sehingga semuanya bisa menghasilkan uang yang cukup untuk memelihara rumah tangga kita. Kita patut bersyukur untuk posisi, untuk jabatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kita kepada kita saat ini. Saudara, dalam segala hal yang kita miliki, ingat, demi firman-Nya, karena memang firman-Nya harus tergenapi dan pasti tergenapi. Ini menghindarkan kita dari kesombongan, merasa bahwa semuanya memang layak aku dapatkan karena aku pekerja keras, karena aku orang yang rajin, karena aku orang yang setia, karena aku memang orang baik. Itu akan menghindarkan kesadaran ini. Kalau bukan karena firman-Nya, kita tidak akan menerima semuanya itu. Alasan yang kedua, bagi kemuliaan namanya. Anugerah itu diberikan kepada Daud, kepada kita juga bagi kemuliaan. Tujuannya adalah bagi kemuliaan namanya. Allah mengikat perjanjian kepada Daud dan menggenapinya dengan tujuan agar Allah diagungkan. Coba kita baca ayat 26. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam, Allah Israel, itulah yang seharusnya semakin besar. Tujuannya agar nama Tuhan diagungkan. Jadi perjanjian itu bukan demi kebesaran nama Daud sebagai raja, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada Daud untuk menjadi raja. Hanya satu tujuan dari segala sesuatu, termasuk ketika Allah mengaruniakan apapun dalam kehidupan saudara, yaitu supaya melalui semuanya itu namanya diagungkan, namanya dipermuliakan senantiasa. Jadi apapun pencapaian hidup saudara saat ini, dan di posisi manapun saudara ada saat ini, ingatlah bahwa semuanya itu tujuannya adalah supaya lewat hidupmu nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudara, kita harus selalu ingat akan hal ini. Mari kita renungkan bersama-sama, anugerah Allah apa yang sudah diberikan kepadamu? Bagaimana dengan keselamatanmu? Sebagai orang Kristen, saudara sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya
melalui hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Sebagai orang Kristen, saudara diberkati, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Sehingga saudara bisa mengelola, bisa membangun rumah tangga dengan baik, tercukupi dengan baik. Saudara dipercaya Tuhan dengan anak-anak yang baik, untuk saudara asuh, untuk saudara didik. Semua itu untuk apa? Supaya rumah tanggamu memuliakan Tuhan. Saudara bekerja, saudara membangun bisnis, kemudian semuanya bisa berkembang dengan baik. Semuanya makin maju, makin berkembang, semakin naik. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukan sekedar supaya saudara semakin kaya raya. Saudara melalui kekayaan yang Tuhan tambah-tambahkan itu. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidupmu. Nah, kalau kita menyadari bahwa semua hal yang kita miliki saat ini, yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan dan supaya firman Tuhan itu bisa digenapi di tengah-tengah dunia ini melalui hidupmu. Maka kita harus selalu memberi diri kita untuk bisa jadi berkat bagi orang lain, untuk bisa melayani orang lain, untuk bisa menjadikan hidup kita itu teladan, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Kita tidak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Kita tidak boleh hanya hidup hanya membanggakan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh hanya berusaha bagaimana supaya namaku dikenal, supaya namaku semakin berpengaruh, supaya orang-orang semakin takut sama aku, menghormati sama aku. Tidak, pakai semua jabatan, semua kekayaan, semua hal yang kita miliki saat ini. Itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Muliakan Dia dengan tubuhmu, muliakan Dia dengan profesimu, muliakan Dia dengan kekayaanmu, muliakan Tuhan dengan keluargamu, muliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang sudah saudara miliki saat ini. Dengan demikian maka kita akan berhasil tidak hanya di dunia ini, tetapi keberhasilan kita akan berdampak dalam kehidupan kekal. Dan itulah artinya hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, dan mohon supaya kita bisa jadi alat Tuhan yang mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami tidak egois, kami hanya bersyukur dan menikmati keselamatan ini dengan rajin ibadah dan mengharapkan Tuhan semakin memberkati kami. Tetapi lewat keselamatan yang sudah kami terima dalam Yesus Kristus, hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan kami membagikan kabar keselamatan itu, kabar Injil yang menyelamatkan itu kepada orang-orang lain yang belum mengalaminya. Bapa di surga, bersyukur untuk rumah tangga yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Melewati berbagai pergumulan nyata bahwa Tuhan terus menolong dan memberkati rumah tangga kami. Biarlah lewat pernikahan yang kami bangun, pernikahan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk keturunan yang Tuhan berikan. Bukan sekedar anak, tetapi itu sebuah misi kerajaan Allah Tuhan percayakan kepada kami. Supaya kami bisa membesarkan anak-anak yang bisa jadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Biarlah lewat kami membesarkan anak-anak kami, tidak hanya kami memuliakan Tuhan, tetapi kami juga menolong anak-anak kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk berkat-berkat materi, ekonomi yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih, semuanya anugerah Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya hati kami tidak melekat dengan uang, tidak melekat dengan kekayaan,
tidak melekat dengan berkat, tetapi apapun yang Tuhan sudah berikan, kami bisa memuliakan Tuhan dengan uang kami bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan yang ada, kami bisa memuliakan Tuhan dengan seluruh aktivitas kami, karena lewat itu namamu dipuji dan dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk saudara-saudara yang Tuhan sudah berkati. Tuhan terus nyatakan anugerah-Mu, dan Tuhan terus tolong anak-anak-Mu semua bisa hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dipuji dimuliakan namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara-saudara sedang ada dalam pergumulan, atau keluarga, pekerjaan, atau sahabat sedang dalam pergumulan, dan saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan berpisah satu sama lain, tapi sebelumnya mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami Rest and Guide setiap malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap